I love you so, hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang untuk membantu pasien mencapai kesembuhan melalui hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman, mendukung emosional pasien, serta membantu pasien menyesuaikan diri dengan kondisi kesehatannya. Dan kemudian ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada prainteraksi, yaitu persiapan diri perawat sebelum bertemu pasien. Yang kedua, orientasi, membangun hubungan dan saling mengenal. Yang ketiga, fase kerja, yaitu membantu pasien mengatasi masalah. Dan yang terakhir, ada fase terminasi, yaitu mengakhiri hubungan setelah tujuan tercapai. Definisi komunikasi terapeutik pada pasien marah-marah adalah proses interaksi profesional antara perawat dan pasien guna untuk membantu pasien mengekspresikan kemarahan maupun kekecewaan secara aman melalui sikap empatik, tenang, dan menghargai perasaan tanpa menyalahkannya. Terus ada pun tujuannya itu untuk menenangkan emosi pasien, menciptakan rasa aman dan nyaman, dan memperbaiki hubungan agar situasi dapat diselesaikan secara profesional. Selamat pagi Pak Rahmat, saya Ain, mahasiswa profesi nurse yang praktik di rumah sakit ini. Nah, pada pagi hari ini saya mau kasih obat pagi ya Pak. Oh iya, Nus. Ini obatnya Pak. Oh iya, tapi kok kemasannya beda ya, Nus? Sebentar ya Pak, saya cek dulu catatannya. Sepertinya sudah sesuai Pak. Oh iya, baik, terima kasih, Nak. Ayah kenapa ayah? Ayah jangan banyak gerak ayah. Bu, tolong panggilkan perawat cepat. Tolong, suami saya pusing. Tadi mahasiswa itu kasih obat ke suami saya dan sekarang suami saya pusing. Ain, tadi kamu kasih obat apa? Hipertensi Bu, tapi saya ambil dari pasien dari D5. Astaga Ain, D5 itu Pak Levan, bukan Pak Rahmat. Obatnya itu berbeda. Hah? Jadi obat yang kalian kasih ini ternyata salah. Saya bisa kenapa-kenapa nanti. Kalian ini belajar atau main-main dengan nyawa orang? Bu, sabar Bu, tapi ayah kita harus segera ditangani. Perawat tolong dong cepat, jangan cuma diam aja. Kalian berisik sekali. Saya sudah mati kayak gini. Kepala saya jadi sakit gara-gara kalian. Pak, sabar dulu. Tapi memang berisik banget ya Bu. Ini rumah sakit atau pasar sih? Jangan aja nih, jangan bicara keras. Mereka juga pasti panik. Diam aja, nanti suasananya makin tambah ribut. Selamat pagi semuanya, mohon tenang dulu ya. Jadi saya naik sebagai kepala ruangan di sini. Saya izin untuk menenangkan suasana dulu supaya masalah bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Dr. Haikal. Saya bertugas untuk menangani Pak Rahmat dan juga dengan Pak Rifan. Tapi terlebih dahulu kita akan tangani Pak Rahmat dulu. Ayo Dipares. Dipares tolong lakukan tekanan darah kepada Pak Rahmat. Istri Pak Rahmat. Baik Pak Rahmat, tekanan darah Bapak sedikit menurun, tapi Bapak tenang saja, kami akan atasi dengan cepat. Kemungkinan ini efek dari pemberian obat yang tidak sesuai. Kami akan observasi tanda-tanda vital juga akan berikan syarat kepada Bapak. Berarti obat yang dikasih tadi betul salah? Iya Pak, tapi Bapak jangan panik dulu. Kami akan pastikan tidak akan ada efek lanjutan dari ketidaksesuaian obat ini. Pak Rahmat, kami memahami Bapak kecewa, tapi kami akan bertanggung jawab penuh dan kami akan memastikan hal ini tidak akan terulang lagi, Pak.
Saya masih pusing dan saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Ayah, istirahat dulu ya. Jangan emosi, nanti malah tambah pusing. Wajar kalau Bapak marah, tapi sekarang kita fokus pada pemulihan kondisi Bapak dulu. Nah, setelah sudah stabil, kita akan bicara lebih lanjut mengenai kondisi Bapak saat ini. Misi ya Bapak. Pak Revan, mohon maaf atas kebisingan tadi. Kami akan pastikan setelah ini suasananya lebih tenang dan aman lagi, Pak. Baik Mas, saya cuma butuh istirahat dan harus jadi tolong lain kali jangan sampai ribut-ribut begini lagi. Iya Nars, kami mengerti situasinya, tapi lain kali tolong lebih dijaga suasananya supaya pasien lain juga bisa istirahat. Iya baik Pak Bu, terima kasih atas pengertiannya. Lain kali kami akan mengupayakan untuk menjaga kenyamanan Bapak dan Ibu. Kita permisi dulu. Baik, jadi saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas masalah yang tadi. Ini bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Saya tadi terburu-buru, saya pikir gerai obat Imeja segera itu milik pasien Pak Rahmat karena letaknya berdekatan. Terus saya tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan perawat senior sebelum memberikan obat itu. Apakah kamu sempat membaca label nama tadi pasien untuk obat yang ditry tadi? Sempat karena saya pikir obatnya itu sama saja dan warnanya itu agak mirip. Nah, itu adalah pelanggaran prosedur yang penting, Ain. Karena setiap pemberian obat itu harus melalui prinsip 6 benar, di mana benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, dan benar pendokumentasian. Kesalahan seperti ini bisa membahayakan pasien. Dalam pelayanan medis, satu kesalahan kecil itu akan berdampak besar. Tapi poin terpenting di sini adalah kalian mau belajar dan juga mau mengakui kesalahan kalian. Saya menghargai hal tersebut. Betul itu Ain. Ain ingat, kita di sini kan hanya belajar, tapi juga tanggung jawab terhadap keselamatan pasien. Sebelum tindakan selalu konfirmasi ya. Dan semua pernah belajar dari kesalahan, tapi yang penting adalah sikap kita setelahnya, seperti berani jujur, minta maaf, dan memperbaiki. Saya seharusnya memastikan juga dan minta maaf tidak melakukan hal itu. Iya, terima kasih ya sudah jujur. Setelah ini kalian berdua akan kami bina. Jadi saya juga ingin kalian ikut refleksi dan membuat laporan insiden keselamatan pasien untuk pembelajaran. Besok kalian ikut saya dan Dr. Haikal saat menyampaikan permintaan maaf langsung ke pasien dan keluarga. Oke? Iya, saya juga akan mendampingi kalian untuk pergi ke pasien agar pasien merasa yakin bahwa kita bertanggung jawab secara penuh kepada mereka. Oke, baik. Sampai di sini saja dulu rapat kita ya. Terima kasih banget Bu Ibu. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk datang. Jadi kami datang untuk meminta maaf atas kesalahan yang kemarin dan ingin memberikan penjelasan. Pak, Bu, kemarin saya telah melakukan tindakan kesalahan, yaitu kesalahan dalam pemberian obat. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Bu, saya juga sudah dibina oleh kepala ruangan tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya belajar bahwa keselamatan pasien itu merupakan tanggung jawab kami. Ya, sudah ya, nggak apa-apa. Saya juga pernah muda, jadi mungkin lebih hati-hati lagi dalam melakukan tindakan, apalagi ini menyangkut nyawa pasien. Ya, Pak. Terima kasih dok, Nesna, Nes Ain. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang penting kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Kami memahami kekhawatiran Ibu, Bapak, dan juga Dek Nabila. Tapi kami akan pastikan kembali bahwasanya kondisi Pak Rahmat sekarang sudah dalam keadaan stabil. Dan juga kami juga sudah melakukan evaluasi dan perbaikan agar kesalahan ini tidak akan terulang kembali. Betul Bu, kami juga sudah memperbaiki sistem pengecekan obat agar lebih ketat lagi. Dan kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kami kesempatan untuk belajar dari kejadian ini. Kami permisi dulu ya Pak. Siap Pak, semoga cepat sembuh. Terima kasih dok, terima kasih nak. Pak Evan, kami juga ingin minta maaf terkait kemarin karena suasana itu jadi ribut dan mengganggu kenyamanan Bapak. Ya, saya mengambil masalah yang kali jangan ribut lagi agar saya dapat istirahat dengan tenang.
kami juga Pak semoga semuanya bisa berjalan lebih baik lagi setelah ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pengertiannya. Kami akan lebih menjaga ketenangan di rumah ini. Ya Bu, Pak, kami sangat menghargai itu. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih. Semoga Bapak cepat sembuh dan kami izin permisi dulu ya Bu. Terima kasih Nak. Terima kasih ya. Baik rekan-rekan semua, dari kejadian yang tadi apa yang bisa kalian ambil? Saya belajar kalau komunikasi dan verifikasi itu sangat penting sebelum melakukan tindakan sekecil apapun. Dan kalau terjadi kesalahan, jangan jujur dan berani. Benar, kesalahan bisa jadi pembelajaran berharga kalau ditangani dengan tanggung jawab. Dan kolaborasi antara mahasiswa, perawat, dokter, dan kepala ruangan adalah kunci agar keselamatan pasien tetap terjaga. Kalian semua hari ini belajar hal yang sangat penting, di mana keselamatan pasien adalah tanggung jawab kita bersama, dan komunikasi yang baik adalah fondasinya. Tepat sekali. Jadi ini bukan sekadar tentang kesalahan, namun bagaimana cara kita memperbaikinya bersama. Jadi keselamatan pasien adalah prioritas dan komunikasi adalah jembatan utama. Kesimpulan dari skenario ini menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan sangat bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan yang berkomunikasi dengan baik. Komunikasi harus dilakukan secara efektif, empatik, serta terbuka, terutama saat menghadapi insiden ataupun kesalahan tindakan. Saat tenaga kesehatan berbicara dengan tenang dan penuh tanggung jawab, pasien dan keluarganya pun bisa ikut merasa lebih tenang. Hal ini membantu membangun kembali kepercayaan pasien dan mencegah konflik yang lebih besar. Mengakui kesalahan, meminta maaf yang tulus, serta menjelaskan secara jujur adalah bagian dari komunikasi profesional yang beretika. Semua itu penting untuk menjaga keselamatan pasien. Selain itu, kerjasama antar profesi juga sangat penting antara dokter, perawat, kepala ruangan, serta mahasiswa profesi. Melalui pembinaan ini, refleksi bersama, kita bisa belajar dari kesalahan. Ini adalah bentuk nyata peningkatan mutu pelayanan. Dari kejadian ini kita belajar bahwa komunikasi yang baik bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memperkuat kerjasama tim dan menciptakan lingkungan pelayanan yang aman, harmonis, serta berfokus pada keselamatan pasien.